lumayan. Ini dia, Kang Kepo selalu beruntung, mesti ada yang Kang Kepo ini nih. Lumayan. Permisi. Selamat siang. Kang Kepo pasti ingat bapak-bapak ini. Bapak Subak. Betul. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik jelas ya. Kasih baik apa Pak? Kalau ini Bapak Saka biasa. Saka biasa. Oke, selamat. Silakan duduk, boleh silakan duduk. Terima kasih. Tadi itu Kang Kepo itu kebetulan sempat, ya biasalah Kang Kepo saya jalan-jalan. Cari informasi. Kebetulan di jendela Kang Kepo nya, nah ini kok ada yang laporan, nah ini harus Kang Kepo ini lumayan bisa untuk alasan bertemu ke bapak-bapak. Ketemu di luar sih. Ya sempat. Oh. Itu kok ada apa ya? 2 orang, Iya. laki-laki kembarnya, satu dua aja itu yang bilang. Itu mau daftar CPNS kan Kepo. Oh, Iya. terus hubungannya apa dengan Bawaslu kok CPNS? Ya, kalau nanti videonya nanti mendaftar dan tercatut dalam sipol ya, itu kan nanti menjadi sipol. Aduh ini, Ya. bentar. Mesti bawa kata itu, kami perlu bawa kata sampai minta Pak Iksan malu kami. Sipol. Iya, Apa itu? sipol. Itu sistem informasi partai politik. Sistem informasi partai politik. Iya kan. Terus bagaimana kok bisa ceritanya mereka apa laporan apa? Iya. Tadi beliaunya tuh ke sini dan melaporkan bahwa beliaunya tercatut dalam sipol. Jadi beliaunya itu tidak anggota partai, hanya masyarakat awam biasa, tapi namanya tercatat dalam sipol, salah satu partai politik. Oh bisa Iya bisa lah. Kang Kepo boleh? Boleh. Wah ini lumayan ini. Bawa identitas ini. Identitas nama Argo. Wah, ayo KTP paling nggak minimal lah. Apa KTP untuk? Iya cek nikahnya itu. Oh nikah Kang Kepo. Wah. Apa Kang Kepo itu apa? Coba. Oke, boleh. Coba Kang Kepo itu apa? Apa ini? NIK, nomor KK semua. Ini boleh dicek kita berapa? 3 Nah, ya 13 09 cek ya kan? ya. Wah bersih kan Kepo? Apa ya? Iya ini data tidak ditemukan ini loh. Kok tidak ditemukan? Tidak terdaftar dalam sipol. Berarti kan Kepo itu bebas. Ya. Alhamdulillah. Bebas ini. Iya. Mantap ini. Terima kasih Bapak. Wah, baru dengerin kan simpel tak paling dulu kalau nanti pulang di jalan simpel mau kaki potangkan di RT yang mau tak kasih nama tadi apa sistem informasi partai politik jadi tak kasih nama siren sistem informasi RT ya begitu terus
Untuk keuntungan tuh sipol itu keuntungan partai, untuk partai politik keuntungannya apa? Gimana? Sebenarnya kalau untuk sipol ini kan alat bantu. Jadi partai itu tidak perlu membawa dokumen ataupun berkas-berkas langsung ke KPU, jadi bisa melalui alat bantu ini, aplikasi ini. Dan bukan untuk parpol sendiri KPU, tapi juga penyelenggara pemilu itu lebih memudahkan dalam melakukan verifikasi dan lain sebagainya. Kalau untuk pengawasan itu kita bisa melakukan pengawasan melalui digital itu, identifikasinya lebih permudah gitu sebenarnya. Ini cuma alat bantu untuk mempermudah. Memperkuat partai politik. Ya, jadi ini penyelenggara Keikut sertaan nantinya pemilu Peserta pemilu ya? Iya. Oh ya, kami perlu ingat tahun berapa ya? Kami pernah ngantar nasi bungkus ke KPU. Mereka pesan sejumlah 200. Itu malam dan itu masih banyak orang katanya itu tadi verifikasi partai politik belum ada sipol. Oh, belum jadi lah. Kemudian Iya, dokumen loh. betul ya. Sampai nanti sampai malam. Oh, terus ini diterikat melalui sipol biar mereka tidak Ya. bawa kontainer itu ya. nanti digunakan sampai tahapan pendaftaran parpol dan lain sebagainya itu melalui aplikasi ini. Oh, sebagai syarat untuk ke depan verifikasi untuk bisa menjadi peserta Pemilu. Terus kayak ini saya pakai ini ya atasannya bapak-bapak pimpinan siapa yang ngurusin saya pak? Kalau ini kebetulan untuk sipol ini kan PIC-nya di hukum dan penyelesaian sengketa. Kalau di kami itu ada koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Sekarang pengampunya Budini Triminarian. Oh Iya. Budi di sebentar Kak Dewa pernah. Oh ya Kak Dewa pernah mendengar. Selasa menyapa dia Betul. ya Budi ini ya. Ini Ada beliaunya ada. oh mungkin Bisa ketemu. ya lah Ada syaratnya. kapan enak Syaratnya kalau ketemu Apa? kalau jajarin kita. Oh siap. Soto Enggak bercanda. Remang soto. Oh di kampung. Baik sekali. Boleh. Iya ya. Saya ketemu di mana ya? Boleh kita ke ruangan sana aja. Oh ya. Permisi ya. Siap. Rasakan. Ada Kang Kepo. Ya, silakan duduk. Iya. Apa ini kok janur gunung Iya. ini? Kak Kepo tadi di depan Heeh. intip-intip terus Intip-intip. pelayanan itu Iya. berbicara sama Pak Kabdat dan Iya. sahabat Pak Pak Wisnu. Hah? Pak Wisnu. Pak Wisnu. Iya. Saya ketemu Pak Saka. Pak Saka. Memang sangat pramuka itu Pak Wisnu itu. Ya. Sempat dia bicara masalah sipol. Sipol ya. Kami pun baru dengar sipol. Sistem apa gitu. Informasi partai politik. Iya betul. Itu Kak Cipo tuh pengen tahu. Iya. Iya. Jadi ya biasa Kak Cipo saya menulis pengen tahu toh apa yang Kak Cipo dapatkan informasi pasti Iya. Kak Cipo terapkan di Betul. kapitalan. Iya. Iya. Itu loh sipol itu apa tujuan buat partai politik itu? Keuntungannya ya, Kang Kipo ya. Jadi sipol itu tadi mungkin sudah dikasih tahu ya, Pak Ferry ya. Sipol itu sebenarnya sistem untuk partai politik itu bisa memutakhirkan datanya. Jadi Ya. setiap masa 5 tahun itu mereka harus memutakhirkan data kepengurusannya gitu ya, data-data partai politik supaya nanti pada saat pendaftaran di 2029 kalau belum ada perubahan nanti datanya itu sudah terbarukan semua, gitu, update semua. Jadi ketika nanti diminta KPU untuk menyerahkan berkas sudah nyicil gawe sebenarnya. Itu sebenarnya mempermudah mereka untuk melakukan pendaftaran gitu ya, untuk mengajukan nanti sebagai peserta pemilu. Jadi itu bentuknya memang sistem aplikasi gitu, Pak. Oh, Ya. apa tadi Pemutakhiran. juga Betul. belum ada gambaran. Iya, iya. Pemutakhiran Data partai politik. Iya. Iya. Kan apa? Ah. Bawaslu kok KPU. Nah, kalau itu kewenangan di
KPU. Oh, sebelumnya Ya, karena kan nanti pendaftaran di KPU semua ya. Tapi kami di Bawaslu ini melakukan sistem pengawasan. Jadi kita melakukan tugas pengawasan bahwa semuanya dilaksanakan sesuai prosedur. Jadi KPU juga melaksanakan tugasnya, partai politik juga melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemutakhiran data gitu. Jadi kita mengingatkan gitu ya, kita mengingatkan agar semuanya bisa berjalan sesuai aturan. Gitu, Bang Kepo. Mengatakan KPU itu datang ke partai politik atau partai politik datang ke KPU atau hanya cukup melihat sipol? Nah, jadi kewajibannya itu partai politik mengisi sipol. Nah, sistemnya bagaimana? Kalau partai politik tidak paham, nah bolehlah datang ke KPU. Karena di sana di KPU itu sudah kami cek kemarin juga sudah menyediakan layanan helpdesk juga. Jadi mereka ada bantuan informasi gitu ya, ada meja pelayanan. Kalau nanti partai kan kadang ada partai-partai baru, Kang Kepo yang mungkin ya mungkin adminnya atau mungkin stafnya itu ada yang baru. Jadi mungkin untuk pengisian juga mereka harus belajar lagi. Nah, di sana tuh kami cek juga sudah ada pelayanan untuk partai politik, gitu ada helpdesk-nya, kemudian partai bisa datang untuk menanyakan gitu. Tapi untuk pengisian bisa juga di kantor partai boleh, di KPU boleh, di Bawaslu juga boleh. Tapi tidak ada kewajiban untuk KPU mendatangi atau Bawaslu mendatangi. Itu memang kewenangan semuanya di partai. Gitu. Ya, berarti cukup efisien dan Iya, betul, betul sekali. Jadi waktunya juga bisa lebih cepat gitu. Soalnya kayak dulu mungkin parpol yang ke KPU. Iya. Pernah kami ingat sampai malam tadi. Iya. Pak Saka tadi. Heeh. Aku pernah kirim nasi. Oh iya, Kang Kepo juga ini ya jual nasi juga ya. Jadi mereka pesen nasi terus loh kok banyak sampai malam, oh mungkin itu verifikasi ya. Iya betul. Jadi sudah. Karena ada waktu yang dibatasi. Nanti menjelang penutupan pendaftaran itu kan mereka harus semua mengupload ya, mengunggah data. Nah, kalau mereka tidak membawa data yang lengkap, nah itu jadi harus bawa banyak gitu. Kalau sekarang kan cukup dari kantor partai diunggah di kantor masing-masing bisa. Terus kira-kira apa aja Ibu yang disiapkan parpol terkait apa yang mau dimasukkan sipol? Jadi dalam pemutakhiran data partai politik itu ada 4 hal yang mesti mereka Sebentar Bu, saya siapkan. Iya. Jadi kemarin Pak Ferry dan Pak Wisnu ini kemarin ke KPU langsung. Pak Wisnu, gabung sini Pak Wisnu. Ya. Kemarin itu kami bertugas ke ini. Iya. Jadi kemarin itu Pak Wisnu, Pak Ferry dan staf-staf di divisi hukum dan penyelesaian sengketa itu semuanya ke sana ke KPU memastikan ada 4 hal yang kita cek di sana ya. Jadi jadi keanggotaan partai, kemudian kepengurusan partai, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, kemudian sekretariat partai. Jadi kantor sekretariat itu harus sesuai dengan SK yang terbaru, kepengurusan juga harus sesuai dengan SK yang terbaru gitu. Kemarin kita beberapa hari tuh ya di sana ya Pak Wisnu ya, Pak Heri ya, kita beberapa kali tuh mendatangi KPU untuk koordinasi gitu. Yang semester pertama itu. Betul, semester pertama. Jadi ini dilakukan setiap semester, Kang Kepo. Jadi di 2026 ini sudah berlangsung 1 kali, 1 semester. 1 semester itu berapa bulan? 6 bulan. Iya. Jadi kemarin sudah selesai di Januari sampai Juni, ya. Itu kita sudah laksanakan pengawasan di sana terhadap 4 hal ini yang harus mereka lengkapi untuk partai politik. Tadi Ibu bilang keterwakilan perempuan itu berapa persen? 30% dalam kepengurusan. Iya. Iya betul. Itu nanti menjadi syarat. Kepengurusan harus ada ya? Betul. Jadi jadi syarat ketika nanti menjadi peserta di pemilu. Nah kalau sudah disiapkan dari sekarang kan mereka bisa mencari pengurus yang sesuai gitu ya, mulai dimutakhirkan datanya gitu supaya nanti pada saat harinya pendaftaran nggak bingung nih, nggak kedandapan gitu bahasa Jermannya ya. Gitu. Kemerungsung bahasa Belandanya kemerungsung gitu. Gitu. Jadi memang ini sebenarnya cukup membantu mereka untuk menyiapkan diri sebenarnya. Gitu. Terus tadi dikatakan ada semacam pengawasan selama 3 bulan ya? 6 bulan, 1 semester.
Mungkin progres apa? Oh iya. Hasilnya kemarin Pak Ferry. Triwulan kemarin pertama. Bawaslu Karanganyar itu melakukan pengawasan sebelum melakukan pencegahan dulu kan itu. Kita mengeluarkan surat himbauan nomor 109 dan juga surat permohonan data KPU. Untuk hasilnya kemarin berdasarkan berita acara KPU itu terdapat 11 partai politik yang melakukan pemutahiran dan 8 yang tidak melakukan pemutahiran. 11 yang 11 melakukan ya. 8 tidak. Ya, untuk semester 1 sendiri Bawaslu menerima 5 Tanggapan masyarakat terkait pencatutan nama dalam parpol, dan itu sudah kita tidak lanjuti dengan menulis ke formulir hasil pengawasan, dan juga kita mengirimkan surat ke KPU. Surat rekomendasi. Itu Diklarifikasi ya. Ditindaklanjuti oleh partai. Jadi kami itu salah satunya ada tokoh masyarakat Kang Gepo yang juga dicatut namanya di partai politik. Nah, diterima oleh kawan-kawan di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, kemudian dibuatkan laporan pengawasan. Kemudian kami rekomendasikan ke KPU supaya atas nama ini bisa ditindaklanjuti ke partai, karena yang berhak untuk mengubah data keanggotaannya itu partai. Jadi kami rekomendasikan KPU supaya KPU bisa memerintahkan kepada partai politik untuk mengubah datanya. Partai politik di tingkat kabupaten atau pusat? Ya? Pusat. Pusat. Jadi tetap nanti berjenjang, suratnya berjenjang ke DPC, nanti naik ke atas. Kira-kira cukup lama ya untuk hasilnya. Iya, cukup lama. Iya, memang agak, iya agak prosesnya memang begitu. Dan Berarti kayak tadi saya lihat Pak, rasakan. Pak Wisnu. Kalau kemudian saya nggak ada ya. Nggak ada ya, bersih ya, udah dicek ya. Oke, ya. Terus untuk yang pemutakhiran yang progresnya untuk periode 2 apa hasilnya? Untuk periode 2 semester 2 semester 2 baru terlaksana. Untuk Masih berjalan ini ya. sampai September. Sampai Desember. 29 September. Juli September. Jadi masih progres dan nanti ketika sudah di akhir masa jadwal tahapan ya, itu KPU akan mengeluarkan berita acara terdapat Pak Kasubag siapa saja yang melakukan pemutakhiran dan tidak, cuma itu saja. Karena kita hanya sebagai viewer Kang Kepo, jadi tidak bisa nguntik-nguntik data itu, tidak bisa. Iya, seperti disampaikan dari Ibu ini, dari kepengurusan, terus keterwakilan perempuan, domisili kantor dan sebagainya, kita hanya cuma melihat saja. Dan kita hasilnya nanti dari BA itu ya, ketika provinsi meminta data itu kita sampaikan ke provinsi, itu aja. Jadi yang berhak menguntik-untik di sipol itu ya partai politik. Bawaslu sendiri nggak punya kewenangan. Iya betul. Misalnya kita iseng-iseng nama pejabat ini saya pengen tahu lah gitu. Saya tahu kebetulan. Ya. Mencari-cari. Kalau bantu ngecek bisa Pak. Jadi dibantu cek seperti yang Pak Wisnu tadi di info pemilu.kpu.go.id itu kita bisa bantu. Jadi kita coba gitu, kita sampling itu bisa. Jadi misalnya saya tahu NIK-nya Kang Kepo misalnya ya, saya sampling, saya coba masukkan gitu bisa. Memang jadi memang di kami itu kewenangannya lebih banyak ke pencegahan ya. Jadi karena memang untuk kewenangan mengubah data, untuk memerintahkan pengubahan data itu di KPU, untuk mengubah data itu di partai. Nah, kami di sini kewenangannya itu memang di pengawasannya saja, di pencegahannya saja. Jadi supaya ini bisa berjalan sesuai aturan gitu. Tapi itu tadi seperti Mas Wisnu bilang, akses kita juga dibatasi gitu. Jadi tidak bisa mengubah data secara langsung, tapi bisa mengingatkan, bisa mencegah gitu, merekomendasikan. Ya, siap dulu, siap. Sebenarnya kita bisa membantu para permasalahan masyarakat ya. Yang rasa kayak tadi, rasa takut kalau tercatat namanya
Betul. Orang Bisa. Boleh. Bisa. Nah itu kasus pencatutan nama itu kan Oh, sipol. Tak hafalin kan? dia paling tua lupa. Sipol. Ini sambil jalan pulang sipol, sipol itu aja. Sambil rumah ya. iya itu Sempol ya, bukan sempol ya. bukan sempol ya. Kalau makanan Sempol di alun-alun nanti. Kalau sipol itu bakalan ramai itu kalau udah menjelang ini Pak verifikasi peserta pemilu itu seperti di 2024 itu yang masuk untuk tanggapan masyarakat itu sampai 512 nama yang minta diubah keanggotaan. Jadi mereka itu sampai ada 512 nama yang merasa dicatut namanya. Itu di 2024. Sama yang kesini memang jumlahnya sedikit ya, mungkin karena momentumnya juga sudah beda. Tapi pada saat 2024 itu kan sekitar pendaftaran verifikasi peserta pemilu, sekitar peserta pemilu itu banyak yang tercatat namanya. Jadi pemutahiran data partai politik itu menjadi sangat penting. Betul. Karena merupakan bagian dari proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU kan. Iya, itu nanti juga jadi modal mereka untuk masuk jadi peserta pemilu nanti salah satunya. Lengkap itu dokumen berarti bisa. Tidak lolos, betul. Wah. Bisa tidak lolos gitu. Jadi emang disiapkan dari sekarang harusnya. Oh iya, terus kita tambah ya. Kita di semester 2 ini akan bersurat ke OPD terkait. OPD itu pencapaian itu apa ya? OPD itu apa? Pemerintah. Kami betul orang awam jadi saya tahu OPD itu apa. Organisasi perangkat daerah. Jadi itu kita masuk ke dinas-dinas. Gitu. Jadi iya, jadi nanti dari Pak Ferry dari Kasubag nanti akan mengirim surat dari Bawaslu bahwa seluruh dinas-dinas diminta untuk mengecek netralitas ASN itu salah satunya dengan tidak terlibat dalam keanggotaan partai. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan pengecekan mandiri di Sipol itu tadi. Iya, jadi kita ingatkan gitu ya Pak Ferry ya. Jadi kita kirim surat ke seluruh dinas di Kabupaten Karanganyar karena itu juga bagian dari itu tadi pencegahan untuk netralitas ASN. Mungkin mereka dulu waktu belum jadi ASN mungkin masih tercatat ya, tapi kalau sudah ASN kan sudah tidak boleh. Jadi harus bersih seperti Kang Kepo tadi, bersih namanya. Oke, ini yang sering selalu ke tetangga. Iya, Kalau ada betul. saudara, keluarga ataupun tetangga nanti bisa tertular. Cek mandiri. Ya, betul. Siap Bapak, siap. Ya. Melakukan cek mandiri. Bukan cek kesehatan. Itu juga perlu tuh cek kesehatan tuh. Mandiri terkait pencatutan nama di Betul. situ. Jadi kan Bawaslu kan nggak bisa melakukan pengawasan menyeluruh. Jadi masyarakat diimbau untuk melakukan Yang aktif gitu ya. Iya. Nanti kapan-kapan saya diajarin Pak ya. Cara cek Sipol. Nanti saya sampaikan. Dengan HP bisa Bisa. Iya, dengan HP bisa. Berarti saya ketika Pak di Ya, Info pemilu.kpu.go.id ya, atau lewat Google juga cek Sipol gitu juga bisa nanti keluar atau Cek Sipol. ya atau kalau langsung ke websitenya Dulu anak saya itu yang muda-muda yang tahu. iya Saya di itu gaptek soalnya. iya itu tadi kalau nggak cek Sipol pakai info pemilu.kpu.go.id .kpu.go.id ya. Siap Ibu. Terima kasih. Iya, Bapak informasinya. terima kasih Kang Kepo sudah mampir. Iya. Sipol. ini dia dulu enggak. Nanti makan. Nanti jajan semua sama Pak Ferry ya. Di depan. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Kang Kepo di jalan hati-hati. Sipol jangan marah-marah ya. Biar sampai rumah hafal. Iya. Jalan lagi. Terima kasih ya Kang. Nyapa jalan Kang Kepo. Sipol gitu ya. Sipol.